Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Imamul Muttaqin MA, serta yang kita sayangi dan kita banggakan anak-anak kami, siswa-siswi Mandua Model Medan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam kegiatan kajian Ramadan Mandua Model Medan. Kemudian sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mengamalkan sunnah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan pendengar kajian Ramadan Mandua Model Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Alhamdulillah hadir bersama kita yaitu guru kita, yaitu Ustadz Imam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemudian ananda kami siswa-siswi Mandua Model Medan. Ya, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Udah makan semua ya? Alhamdulillah. Para hadirin dan pendengar kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak amalan-amalan khusus yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan lainnya. Di antara amalan khusus yang ada di bulan Ramadan adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, sangat menarik sekali. Insya Allah kita nanti bersama Ustadz Imam akan membahas tentang fikih puasa di bulan Ramadan yang berkaitan tentang rukun-rukun ibadah puasa di bulan Ramadan dan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Dan pastinya ini sangat penting sekali untuk kualitas, ya, memperbaiki ibadah puasa kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Mungkin tidak memperpanjang muqaddimah, langsung saja kita mintakan kepada Ustadz Imam, kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa junudihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para alim ulama kita yang telah memberikan kita jalan kemudahan di dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Yang kami muliakan yang berada di ruangan kita ini, Al-Mukarram Ustadzuna Ustadz Akmal Syah SPD, ya, selaku pembawa acara sekaligus moderator kita pada hari ini. Yang kami muliakan dan Ustadz sayangi juga ada anak-anak kita di sini, siswa-siswi Mandua Model Medan. Ada Bang Alwan, ada Bang Febrian, ada Kak Naila, serta ada Kak Ratu. Selamat datang, semoga sehat-sehat selalu, ya. Baik, hadirin dirahmati oleh Allah, kita perlu mengetahui bagaimana kriteria kemudian teknis di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Akmal, Ramadan itu bulan yang lain dari bulan yang lain, begitu. Kalau Ramadan itu diwajibkan puasa, di bulan lain tidak. Kalau Ramadan itu ada sunnahnya melaksanakan sholat tarawih, di luar Ramadan itu tidak ada. Kalau di bulan Ramadan itu ada sunnah sahur, di luar bulan Ramadan tidak ada. Nah, oleh karena itu kajian fikih Ramadan Mandua Model Medan ini secara khusus memang ya untuk kita Mandua, tapi secara umum sebenarnya ini adalah berlaku bagi kita seluruh umat Islam. Nah, yang pertama coba kita kaji terlebih dahulu. Sebenarnya yang namanya puasa itu apa begitu? Ini kalau kita rujuk ini sedang dalam kitab-kitab fikih Mu'tabarah. Jadi ternyata yang namanya puasa itu secara bahasa, ya, as-shaum atau as-siyam lughatan itu artinya adalah al-imsak, menahan. Menahan apa? Imma kalaman atau ta'aman. Jadi menahan diri dari untuk berbicara atau menahan diri untuk makan gitu loh.
Karena pernah kan Siti Maryam itu dia menahan diri untuk berbicara. Kenapa? Karena Allah titipkan Nabi Isa ke dalam rahimnya, akan tetapi tidak ada ayahnya. Kan begitu. Nabi Isa itu lahir melalui rahimnya Siti Maryam, tapi tidak ada hubungan biologisnya begitu. Maka di situ Siti Maryam puasa. Puasa apa? Untuk tidak berkata-kata. Yang kedua to'aman. To'aman ini dia berarti apa? Menjaga al-imsak anil muftirat. Menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, ma'an niyah, tapi disertai dengan niat gitu. Jadi kalau ada orang yang dia berpuasa, dia menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenam, tapi tak puasa Ramadan, dia sama aja tak dapat pahalanya begitu. Jadi harus ma'an niyah dia di situ. Satu lagi yang kedua, ada juga di sini masalah dari sisi definisinya apanya. Kan yang namanya puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenam. Ada orang yang terkadang dia puasa itu puasa sahur dia, tapi pagi dia buka gitu loh. Kenapa? Karena udah ada orang yang hari raya pada hari itu buka puasa dia. Tidak, nggak begitu konsepnya. Karena yang namanya puasa itu, kalau seumpamanya ini hari apa? Ini adalah umpamanya ini hari Rabu, ya kan? Rayanya lusa, hari Jumat, hari Kamis dia mesti puasa gitu. Jadi kalau ada orang yang berhari raya hari Kamis, ya kan, sementara dia berhari raya hari Jumat, dia wajib tetap puasa pada hari itu. Kalau dia tidak puasa, maka dia wajib mengqadha. Jadi nggak ada puasa tadi yang namanya setengah hari gitu. Kalau yang namanya puasa setengah hari bukan puasa, mungkin puasi namanya itu ya. Nah, di situ dia. Nah, saudara yang dimuliakan, anak ustaz dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ya, yang namanya puasa itu pasti ada rukun. Di antara rukun-rukun ibadah itu, yang paling sedikit itu puasa Ramadan inilah. Sholat ada sekitar 13, wudhu rukunnya ada sekitar 6. Puasa rukunnya cuma 2, gampang kan yang mengingatnya. Apa itu? Satu, niat, ya kan? Satu lagi al-imsak, menjaga diri agar jangan dapat batal puasanya. Nah, tapi yang terkadang yang belum kita rinci ini di niat ini. Jadi rukun pertama niat. Syarat untuk niat itu ada ternyata. Kalau kita buka salah satu kitab fikih Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, ya, itu disebutkan ada 3 syarat niat dalam puasa Ramadan. Satu, namanya at-tabhid. Apa at-tabhid itu? Dia mesti berniat dari malam hari sebelum qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Jadi nggak bisa kita berniat puasa Ramadan itu kalau tidak malam hari dan sebelum terbitnya matahari gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpuasa, mau puasa dia nih, tapi besoknya dia ya nggak tarawih lah, katakanlah malam dia nggak tarawih kan begitu. Setelah karena dia nggak tarawih, malamnya nggak berniat kan biasa kan kalau kita tarawih kan Bilal itu in wasyama rahimakumullah, itu kita baca apa? Nawaitu samaghadin ana adai fardhu syahri Ramadan hadis salat lillahi ta'ala. Nah, dia nggak tarawih. Rupanya besoknya dia bangun jam 6 subuh, belum berniat malamnya puasa Ramadan. Tapi dia teringat, oh ya ini puasa Ramadan ya, ada orang belum makan apa-apa kan begitu. Itu puasanya Ramadan tidak sah. Karena dia tidak at-tabhid, tidak mengawali niatnya pada malam hari. Di situ dia itu at-tabhid. Ya, makanya kan ada hadis Rasul riwayat Imam Ad-Daruqutni, ya, malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan dari malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Beda sama puasa sunnah. Itu bedanya. Kalau puasa sunnah umpamanya nih, kita nggak ada niat dari malam, besok hari Senin, ya kan? Kita nggak ada niat. Nah ternyata begitu besoknya kita subuh bangun, habis subuh tidur, bangun jam 8 pagi gitu loh. Nah kita ingat, oh ini hari Senin, belum makan, belum minum. Sah gak kalau kita pada saat itu niat puasa sunnah Senin? Sah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah seperti itu. Habis sholat subuh, biasalah membuka majelis ilmu sama sahabat. Setelah itu baru menyampaikan kepada para sahabat ilmu itu pulang ke rumah. Udah naik matahari. Nanya sama istrinya Aisyah, ya kan? Aindana ghoda, kita punya makan pagi nggak? Apa kata Aisyah? Kalla ya Habiballah. Enggak ya Habiballah, kita nggak punya ghoda kita pada hari ini. Apa jawaban Rasul? Alhamdulillah, idzan ana shaim. Alhamdulillah kalau begitu aku puasa. Nggak ada nasi bukan marah-marah gitu loh. Puasa gitu loh. Mungkin kok ya ayah-ayah sekarang ada nasi nggak kita hari ini deh?
Oh nggak ada bang, marah-marah langsung kan? Iya. Nah, Rasul tidak. Alhamdulillah, idzan ana shaim. Itu yang syarat niat at-tabyid. Kemudian yang kedua itu ada at-ta'yin, ditentukan dia niat itu, maka kan nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa esok hari, ditentukan kan dari malamnya besok berarti kan? Itu at-ta'yin, itu syaratnya, itu syarat niat. Yang ketiga at-tikror. Tikror itu berulang-ulang. Jadi satu hari niat berlaku untuk satu hari. Tak boleh dia berniat sengaja aku puasa Ramadan untuk 1 bulan. Tak boleh. Nah, jadi at-tikror itu berulang-ulang dia. Nah, inilah dia. Baru yang terakhir, yang kedua adalah al-muftirat. Ya, al-imsak anil muftirat. Niat puasa yang kedua itu adalah menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa hal-hal yang membatalkan puasa itu? Oke, kita mungkin sama-sama maklum lah kita. Yang pertama pasti al-aklu wasyurbu. Pasti makan, minum membatalkan puasa kecuali lupa. Itu dia. Nah, kalau lupa itu lain cerita. Karena kalau kita lupa makan, minum, fa innallaha ta'ala saqahu wa at'amahu. Karena Allah sedang memberikannya makan dan minum. Itu dia. Tapi kalau dilupa-lupakan salah juga. Ya, di situ dia. Oke. Berikutnya itu adalah wusulu ainin, ya, fi jaufin min manfadin maftuhin. Apa tuh bahasanya itu ya? Masuknya sesuatu pada rongga tubuh yang terbuka. Hati-hati. Itu dia. Makanya kan kita dilarang makruh kumur-kumur, masukkan air dalam hidung. Ustaz bukan apa, nanti kumur rupanya tak ada yang terbuang, terlari semua. Hati-hati itu makanya makruh kan, berkumur-kumur kan ada kekhawatiran masuk dia. Jelas batal jadinya, masuk sesuatu ke dalam rongga gitu loh. Itu dia. Nah, yang kedua yang pertama tadi al-aklu syurbu, yang kedua tadi masuk ke dalam rongga badan, rongga tubuh, yang ketiga al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Colok-coloknya tenggorokan itu kan, muntah dia, batal. Sudah, baru al-wat'u amdan, berhubungan suami istri pada siang Ramadan, batal. Bukan hanya batal, bayar kifarat lagi. Memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang terakhir adalah it'amu sittina miskinan, beri makan 60 orang miskin. Itu dia. Nah, bagi yang perempuan, haid, nifas, batal. Bagi yang umum, al-junun, al-ighma, gila, pingsan, itu juga membatalkan puasa. Di situ dia. Atau yang terakhir itu membatalkan puasa, ar-riddah, murtad dari agama Islam, itu juga membatalkan puasa. Dan Ustaz Akmal yang kami muliakan, saya rasa ini dulu terlebih dahulu pengantar lah ya, terkait dengan bagaimana kajian fikih Ramadan, ya, Mandua Model Medan. Selanjutnya ya kami persilakan kembali lah kepada Ustaz Akmal, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Imam yang telah menjadi narasumber. Banyak Ustadz ilmu yang kita dapat ya dari Ustadz Imam tadi, apa yang beliau sampaikan. Baik, para hadirin dan pendengar kajian fikih Mandua Model Medan, kita akan buka ya beberapa pertanyaan, mungkin dari saya juga Ustadz. Jadi Ustadz, pertanyaannya nih Ustadz, biasanya di bulan Ramadan nih Ustadz, orang berpuasa ada juga yang kadang menghibah, ada juga kadang yang dia memfitnah. Betul. Dan berlaku bohong. Iya. Nah, kira-kira Ustadz, kalau ada orang yang berpuasa dia melakukan perilaku-perilaku yang seperti itu, bagaimana kualitas puasanya Ustadz? Kita juga Ustadz, kalau ada juga Ustadz kadang orang yang dia berpuasa tapi nggak melaksanakan sholat Ustadz. Iya betul. Apakah bagaimana kualitas puasanya? Apakah bahkan bisa dapat batalkan puasa? Iya. Ustaz, pada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Akmal yang telah bisa lah ya mendiskusikan materi tadi. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Jadi banyak orang yang berpuasa ternyata tidak ada nilai puasanya, nggak ada pahalanya kecuali apa? Lapar dan haus saja. Gak ada kualitasnya. Apa yang menyebabkan mereka itu tidak mendapatkan nilai pahala kualitas puasanya? Satu, puasa-puasa dia tapi dia rajin ghibah. Itulah salah satu yang mengurangi nilai pahala puasa, kualitas puasa berkurang. Makanya hati-hati, saya selalu menyampaikan ya kepada jamaah Ustaz umpamanya, kalau berkumpul bapak-bapak sama ibu-ibu jangan lupa bawa 2 alat. Apa itu? Zikir, tasbih, atau Al-Quran. Kalau nggak bawa 2 alat ini, ya Bang Alwar, yakin udah ghibah aja itu. Awalnya bicarakan orang di jalan pancing, dari jalan pancing tembus ke tembing, dari tembing tembus ke Labuan Batu. Namanya itu ghibah, kemana-mana aja itu udah. Atau hati-hati, ghibah ini paling banyak, kenapa? Nggak bisa menjaga lisan. Itu hati-hati itu. Makanya kalau sudah kumpul bapak-bapak, ibu-ibu,
remaja, dewasa, bawalah dua alat ini. Itu dia, memfitnah lagi. Ini kan kebiasaan saja. Ya, ada orang nggak melakukan satu perbuatan difitnahnya, itu juga mengurangi nilai pahala tadi. Puasa itu, apalagi al-kizbu, berbohong, berdusta, yang menyebarkan hoax itu kan sama dengan berdusta kan? Kabar dari media sosial, itu juga mengurangi nilai puasa tadi. Begitu dia, makanya hati-hati. Ya, kalau ini tidak dijaga, berarti apa? Nilai puasanya dia akan berkurang tadi. Di situ dia, ini yang harus dijaga. Makanya kan yang paling banyak mengurangi nilai puasa itu memang dari segi lisan. Ya, berbohong kan dari lisan juga dia. Fitnah kan dari lisan kan? Nah, itu dia, betul-betul lisan yang paling banyak membatalkan puasa tadi. Mengurangi nilai puasa gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang Islam puasa dia, sholat dia enggak, udah, kemudian apa lagi? Nggak pernah baca Al-Quran, tadarus nggak pernah, tarawih nggak pernah, kok dia puasa betul puasa dia, soalnya nggak pernah. Nah, itulah dia, karena kita ini kajian fikih, kajian zahir, karena yang tadi sudah saya jelaskan kan, hal-hal yang membatalkan puasa tadi itu kan, ya kan, tidak ada di situ kalau nggak sholat puasanya batal, tidak ada. Maka oleh karena itu orang yang puasa tapi tidak sholat maka hanya mengurangi nilai pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa tadi. Ya udah habis aja nilai pahala tuh, gak ada lagi cerita begitu. Di situ dia. Nah, kalau kita harus mencari apa? Nilai dan kualitas puasa kita ya, karena kita di madrasah kan. Madrasah pasti pengajaran agamanya jauh lebih kuat begitu. Nah, saya rasa itu dulu Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya Ustaz. Dan pada Ananda ada yang ingin bertanya? Ustaz, silakan. Alwan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nama saya Alwan dari kelas 12 IPA 4 Ustaz. Jadi gini Ustaz, yang saya tahu ya Ustaz, ketika orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dua tuh Ustaz, pertama puasa diganti, kalau enggak bayar fidyah itu Ustaz. Nah jadi gini Ustaz, ada orang kaya nih Ustaz, orang kaya banyak duitnya Ustaz. Jadi dia bilang, udahlah aku masuk puasa ganti katanya, aku bayar fidyah aja, karena banyak duitnya Ustaz. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ananda Alwan ya. Bagaimana dengan status orang yang berpuasa, orang yang dia tidak mau berpuasa tapi dia cukup bayar fidyah saja tadi, ya. Begini, fidyah itu untuk siapa sekarang? Itu dia. Itu kita kaji terlebih dahulu. Jadi fidyah itu hanya untuk dua orang. Satu, al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang sakit yang sudah tidak lagi diharapkan akan kesembuhannya. Ya orang stroke, mau kita paksa dia puasa gitu, kejam ini. Ya kan? Iya, itu stroke bro. Bener. Nggak mungkin lagi berbuat apa-apa, udah di tempat tidur. Kan nggak diharapkan dengan kesembuhannya gitu loh. Itu dia, sembuh pun dia kan nggak bisa sembuh total. Nggak asal puasa. Maka keluarga dalam hal ini istrinya atau suaminya atau anak-anaknya wajib bayar fidyah. Jelas? Oke. Yang kedua, syaikhun harimun. Orang tua sudah renta sekali, nggak sanggup lagi, ya katakan udah banyak pikunnya begitu loh. Itu dia. Ini nggak wajib puasa, karena kan kategori mukallaf itu tuh ya, mukallaf itu akil baligh deh, berakal balik itu kan mukallaf tadi itu. Nah sekarang orang tua yang sudah nggak mampu, yang sudah tidak cas lagi pikirannya, dia kan nggak masuk lagi akil deh, baliknya iya. Ada satu sebab taklif yang dia kurang, akil tadi, berpikir tadi. Jadi selangin dua ini tidak boleh bayar fidyah. Satu, kalau seandainya Ananda semua, Ustadz Akmal termasuk Ustadz, sebagai petugas zakat, panitia atau amil zakat, kalau ada orang yang bayar fidyah, ya tanya sebabnya kenapa. Kalau seandainya dia karena sebab yang tadi, tolak fidyahnya. Jadi dia tidak wajib bayar fidyah, dia wajib puasa walaupun dia orang kaya. Gitu Ustadz Akmal soal ini. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Imam yang telah menyampaikan kajian fikih ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pemberitahuan bahwa Ustadz Imam kita ini adalah salah satu guru kita, yaitu usul fikih di Mendua Model Medan. Mungkin Ustadz diakhiri dengan closing statement Ustadz, kemudian diakhiri dengan doa Ustadz. Ya, maksimalkan iman kita, jaga puasa kita, hormati orang yang berpuasa, dan satu yang paling penting, jangan gampang-gampang untuk berbuka puasa, karena harus kita kuatkan dan mantapkan iman kita. Nah, saya rasa Ustadz Akmal itu closing statement dari saya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وجنوده أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ببركة شهر رجب وشعبان ورمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, para hadirin dan pendengar kajian Ramadan Mandua Model Medan yang dirahmati oleh Allah, usai sudah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan Ustadz Imam, dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.